Hai semuanya, nama saya Amran Nusadi. Bahas Budo adalah konten di mana saya akan membahas mengenai sejarah, filosofi, teknik, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan seni bela diri, khususnya karate. Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Jika sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya coba merangkum sejarah perkembangan karate dari awal kemunculan hingga era penyebaran. Sejarah karate tidak lepas dari peran tokoh-tokoh yang andil dalam pengembangan dan penyebaran, dan tokoh-tokoh ini merupakan tokoh utama dalam sejarah karate. Dimulai dari tokoh pertama dalam sejarah karate yang menjadi titik awal, yaitu Chatan Yara. Lahir di Shuri, masa hidup antara tahun 1668 sampai dengan 1756. Chatan Yara belajar seni bela diri di negeri Tiongkok pada seorang master bernama Wong Chung Yok. Yara belajar di Tiongkok sejak usianya 12 tahun dan baru kembali lagi ke Okinawa sekitar tahun 1700-an. Lalu terjadilah peristiwa yang membuat namanya menjadi terkenal, yaitu pertarungannya melawan seorang samurai yang sedang melecehkan seorang gadis. Dia melawan samurai itu dengan sebuah dayung kayu yang tergeletak di sekitar pantai tersebut. Dia berhasil mengalahkan samurai itu bermodalkan dayung sebagai senjatanya. Dari kejadian itu, dia diminta untuk mengajarkan seni bela diri kepada penduduk setempat, dan seni yang diajarkan disebut dengan Ti atau Te, yang artinya tinju. Tokoh kedua masih di zaman yang sama adalah Kusanku atau Kosokun, merupakan ahli bela diri asal negeri Tiongkok yang datang ke Okinawa. Ada yang mengatakan kalau Kusanku ini merupakan anggota militer yang diutus oleh dinasti Qing untuk bertugas di Okinawa sebagai duta besar. Terdapat sebuah catatan bernama catatan Oshima yang merekam bahwa ada serombongan orang Okinawa dengan menggunakan perahu layar akan menuju Satsuma. Namun di tengah perjalanan, perahu mereka hancur dihempas badai dan terdampar di Oshima, bagian dari daratan utama Jepang. Jadi saat salah satu dari mereka ditanya mengenai kondisi Okinawa, ada pernyataan bahwa di Okinawa ada seorang utusan Tiongkok yang ahli bela diri bernama Kusanku. Dia melakukan demonstrasi seni bela diri yang disebut sebagai Kumiai Jutsu. Itu adalah jenis bela diri bantingan, dan demonstrasi itu terjadi sekitar tahun 1756. Tokoh kita selanjutnya adalah Pechin Takahara. Takahara adalah murid dari Chatan Yara. Takahara ini diperkirakan hidupnya antara tahun 1683 sampai dengan 1760. Ada pendapat yang menyatakan dia juga sempat belajar pada Kusanku. Jika dilihat dari tahun masa hidupnya, hal tersebut mungkin saja terjadi. Seni yang dipraktikkan Takahara masih mengacu kepada yang diajarkan oleh Chatan Yara, yaitu Ti atau Te. Istilah Do pertama kali muncul dicetus oleh Takahara dengan konsepnya Ijo, Katsu, dan Fo. Dia seorang kesatria yang juga religius. Ada yang mengatakan ia memutuskan menjadi seorang biksu di masa pensiunnya dari militer. Selanjutnya ada Kanga Sakugawa, masa hidup antara 1786 sampai dengan 1867, merupakan tokoh yang melahirkan gaya baru seni bela diri Ti yang berbeda, dikenal dengan nama Tode Sakugawa. Seni Tode ini yang nantinya berganti nama menjadi karate, tapi di masa selanjutnya masih terjadi lagi proses perkembangan yang kembali melahirkan gaya baru. Penggunaan istilah Tode, Tote atau Tudi itu populer di zaman Kanga Sakugawa, dan untuk membedakan Tode yang umum dengan gaya Sakugawa disematkanlah namanya menjadi Tode Sakugawa untuk membedakan. Jadi besar kemungkinan di saat itu sudah banyak seni bela diri asal Tiongkok yang masuk ke Okinawa, atau bisa jadi sebagai pembeda bahwa Tode yang diajarkan Sakugawa adalah hasil kreasinya, bukan asli dari dia belajar ke Tiongkok. Sebagaimana diketahui, setiap bangsawan mengirim anak-anaknya untuk belajar ke Tiongkok. Nah, bisa jadi kan ada pro kontra yang tidak kita ketahui.
Selanjutnya, tokoh bernama Shokon Matsumura atau dikenal sebagai Bushi Matsumura. Mengenai tahun masa hidupnya ada beberapa pendapat. Tetapi pada nisan makam Matsumura, pihak keluarga menuliskan ia lahir tahun 1809 dan meninggal pada tahun 1899 di usia 90 tahun. Shokon Matsumura lahir di sebuah desa bernama Yamagawa di wilayah Shuri, Okinawa. Dia pertama kali belajar tode kepada Kanga Sakugawa. Di saat itu Sakugawa sudah lanjut usia saat mengajar Matsumura yang masih remaja. Matsumura merupakan remaja nakal dan suka bikin onar. Itulah mengapa ayahnya yang bernama Kaiyo Sofuko meminta Sakugawa untuk pendidiknya. Selama 5 tahun Matsumura belajar dan berlatih di bawah bimbingan Sakugawa. Di usia dewasa Matsumura sudah mempunyai reputasi sebagai seorang ahli di bidang seni bela diri. Matsumura direkrut menjadi penjaga keamanan keluarga Raja Sho, raja ke-17 dari dinasti Sho yang kedua, kerajaan Ryukyu, sebelum menjadi Okinawa. Dia sering bepergian keluar dari Okinawa seperti ke Tiongkok dan daratan utama Jepang. Hal itu dimanfaatkannya sambil menimba ilmu seni bela diri kepada ahli-ahli yang ia temui selama perjalanan dinasnya. Apa yang diajarkan oleh Matsumura inilah yang sudah mendekati bentuk akhir karate seperti sekarang. Juga lahirnya seni bela diri baru yaitu seni Kobudo. Ajarannya juga dikenal sebagai Shurite. Di antara tokoh-tokoh yang sudah kita bahas, hanya Matsumura yang memiliki guru paling banyak untuk seni bela dirinya. Dia diberi gelar Bushi yang artinya pejuang oleh Raja Okinawa sebagai pengakuan atas kemampuan dan prestasinya dalam seni bela diri. Itosu Anko menggambarkan sosok Matsumura sebagai orang yang sangat cepat dan sangat kuat, sedangkan Gichin Funakoshi menggambarkan sosok Matsumura sebagai seorang guru yang mempunyai aura menakutkan, tidak pernah kalah dalam duel meskipun melawan banyak orang, tinggi, kurus, dan memiliki sepasang mata yang tajam. Tokoh terakhir adalah Itosu Anko, tokoh yang membawa tode sebagai seni bela diri yang bisa dinikmati siapapun. Dia lahir pada tahun 1831 dan meninggal pada tahun 1915. Itosu memiliki postur yang kecil, pemalu, dan introvert. Dibesarkan di rumah Keimochi, rumah untuk keluarga pejabat, dididik dalam bidang sastra klasik Tiongkok dan kaligrafi. Itosu awal belajar tode di bawah bimbingan Nagahama dan pada akhirnya dipertemukan dengan Shokon Matsumura yang kemudian menjadi gurunya. Itosu menjabat sebagai sekretaris raja terakhir kerajaan Ryukyu sampai Jepang menghapuskan monarki asli yang berbasis di Okinawa pada tahun 1879. Pada tahun 1901, ia berperan penting dalam memperkenalkan karate ke sekolah-sekolah di Okinawa. Tahun 1905, dia menjadi guru ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama prefektur Okinawa, mengajarkan seni bela diri tode. Ketika menjadi guru ekstrakurikuler itulah, dia mengembangkan metode sistematis untuk mengajarkan teknik tode yang masih dipraktikkan hingga saat ini, dan dari inilah bentuk karate yang sistematis mulai tercipta. Itosu menciptakan dan memperkenalkan bentuk-bentuk pinan atau heian sebagai langkah pembelajaran bagi siswa karena alasannya bentuk-bentuk kata yang lebih tua terlalu sulit untuk dipelajari oleh anak-anak sekolah. 5 bentuk pinan diduga diciptakan dengan mengambil dari 2 bentuk kata yaitu kusanku dan jiangnan. Menurut Chibana Choshin, Itosu mungkin juga telah mengembangkan Naihanchi dan menciptakan bentuk yang ketiga yaitu Naihanchi Sanda. Itosu dikreditkan sebagai bapak tode modern. Demikianlah sejarah perkembangan karate dari awal hingga mulai dikenal publik dan dapat dipelajari oleh masyarakat umum Okinawa. Nama-nama tokoh yang tercatat dalam sejarah karate memiliki keterkaitan yaitu garis keilmuan. Sedangkan di luar itu pun banyak tokoh yang juga memberi dampak terhadap sejarah karate. Namun dari tokoh-tokoh yang sudah kita bahas inilah seni ini menjadi seni karate dan akan dibahas terpisah pada era penyebaran karate keluar Okinawa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan sampai jumpa di Bahas Budo selanjutnya. Terima kasih.